Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Amriliana dengan NIM G1D020060 akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Perilaku Solusi Persamaan Diferensial Logistik dengan Pemberian Nilai untuk mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu yaitu Dr. Marwan SSI MSI. Dengan submateri ada 5. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan zaman yang terus maju membutuhkan analisa secara ilmiah terhadap fenomena kehidupan. Dari fenomena ini dapat dipandang menjadi model matematika. Contoh aplikasi matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata adalah pemodelan dengan persamaan diferensial, khususnya model populasi kontinu. Terdapat beberapa macam model pertumbuhan populasi yang kontinu, diantaranya model populasi eksponensial dan model populasi logistik. Delay merupakan waktu tunda yang disebabkan oleh transmisi atau perpindahan dari satu titik ke titik yang lain yang menjadi tujuannya. Model pertumbuhan logistik dengan pemberian delay sebelumnya pernah dibahas oleh Henny M. Tumeno, di mana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penundaan dalam pertumbuhan populasi yang mengikuti model pertumbuhan logistik menyebabkan terjadinya osilasi sehingga mempengaruhi kestabilan di sekitar titik kesetimbangan. Hal tersebut menginspirasi sehingga penelitian ini memiliki 2 tujuan penelitian. Yang pertama, meneliti perilaku solusi persamaan logistik dengan delay. Yang kedua, meneliti perilaku solusi pada saat T menuju tak hingga. Yang kedua ada kajian literatur. Kajian literatur yang pertama ada persamaan diferensial logistik. Model populasi logistik adalah model pertumbuhan yang memperhitungkan faktor logistik berupa ketersediaan makanan dan ruang hidup. Bentuk umum dari persamaan logistik dapat dilihat pada layar, di mana Y mempresentasikan populasi pada saat sekarang, K merupakan faktor pertumbuhan, dan huruf K kapital merupakan kapasitas dari lingkungan untuk menampung spesies yang ada. Berikut contoh grafik solusi persamaan diferensial logistik dengan nilai awal 0,1 dan 1,9. Kajian literatur selanjutnya yaitu metode numerik. Metode numerik ini tidak mengutamakan diperolehnya jawaban yang eksak atau tepat, tetapi mengusahakan metode pendekatan. Adapun prosedurnya ada 3 langkah yang dapat dilihat pada layar. Kemudian kajian literatur selanjutnya yaitu persamaan diferensial delay atau differential delay equation, di mana persamaan ini terjadi apabila terdapat hubungan ketergantungan antara waktu sebelumnya dan waktu sekarang. Dari bentuk persamaan logistik yang didapatkan sebelumnya, akan didapatkan persamaan diferensial logistik dengan waktu delay pada faktor logistiknya dapat dituliskan pada layar. Kemudian bentuk umum masalah diferensial logistik dengan waktu delay dapat dilihat pada layar. Dengan simulasi numeriknya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian simulasi, di mana melihat pengaruh beberapa parameter terhadap solusi suatu persamaan. Dengan menggunakan software MATLAB, dengan prosedur penelitian ada 6 langkah yang dapat dilihat pada layar. Kemudian diberikan tabel untuk melihat parameter yang dipergunakan untuk simulasi MATLAB pada persamaan logistik tanpa delay dan persamaan logistik dengan delay. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan pengaruh jenis fungsi delay terhadap solusi persamaan. Simulasi pertama menggunakan waktu sama dengan 2 dengan fungsi delay yaitu 1,9. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistiknya pada gambar 2 yang dijelaskan bahwa solusi persamaannya turun lalu berfluktuasi dengan amplitude yang semakin besar, namun akan menuju pada suatu titik di mana besar skala amplitudenya itu tetap. Pada saat turun pertama kali, turunnya itu lebih cepat dibandingkan solusi persamaan logistik tanpa delay. Hal ini terjadi karena persamaan delay masih menggunakan informasi masa lalu, di mana Y0-nya sama dengan 1,9. Simulasi selanjutnya masih menggunakan waktu yang sama dengan fungsi delay yaitu 0,5. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistiknya pada gambar 3, di mana perilaku solusi persamaan logistik dengan delay bergerak ke atas dan berfluktuasi dengan amplitude yang besar, dan akan menuju pada suatu keadaan di mana amplitudenya itu tetap. Simulasi selanjutnya masih menggunakan waktu yang sama dengan fungsi delay yaitu 1,5 ditambah 0,2 T. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistiknya pada gambar 4 menunjukkan bahwa perilaku solusi persamaan logistik dengan delay grafiknya turun lalu berfluktuasi dengan amplitudenya yang semakin besar dan akan menuju pada suatu keadaan atau titik tertentu di mana besar amplitudenya itu tetap.
Kemudian simulasi selanjutnya masih menggunakan waktu yang sama dengan fungsi delay yaitu 0,4 ditambah 0,2T. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistiknya pada gambar 5 yang menjelaskan bahwa perilaku solusi persamaan logistik dengan delay grafiknya ke atas dan berfluktuasi, namun amplitudenya itu semakin besar dan akan menuju pada suatu keadaan di mana amplitudenya itu tetap. Simulasi selanjutnya masih menggunakan waktu yang sama dengan fungsi delay yaitu negatif T ditambah 1,8. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistik pada gambar 6 yang terlihat bahwa perilaku solusi persamaan logistik langsung turun, lalu berfluktuasi dan menuju pada suatu keadaan amplitudenya yang tetap. Kemudian simulasi selanjutnya masih menggunakan waktu yang sama dengan fungsi delay yaitu negatif 0,4T ditambah 0,1. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistiknya pada gambar 7 di mana terlihat bahwa perilaku solusi persamaan logistik dengan delay naik lalu berfluktuasi di mana besar amplitudenya itu hampir sama. Selanjutnya, dijelaskan pengaruh interval delay terhadap solusi persamaan logistik. Simulasi pertama dengan menggunakan waktu yaitu 0,5 dengan fungsi delay yaitu 1,5 ditambah T. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistik pada gambar 8 menjelaskan perilaku solusi persamaan diferensial logistik dengan delay grafiknya turun, lalu berfluktuasi dengan besar amplitude yang semakin kecil dan menuju ke titik kesetimbangan. Simulasi selanjutnya digunakan waktu sama dengan 1 dengan fungsi delay yang sama. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistik pada gambar 9 menunjukkan bahwa perilaku solusi persamaan diferensial logistik dengan delay grafiknya naik lalu berfluktuasi dengan amplitude yang semakin kecil dan menuju ke titik kesetimbangan. Simulasi selanjutnya digunakan waktu sama dengan 1,5 dengan fungsi delay yang sama. Dengan persamaan ini didapatkan grafik solusi persamaan logistik pada gambar 10 yang menunjukkan bahwa perilaku solusi persamaan diferensial logistik dengan delay menunjukkan bahwa naik lalu berfluktuasi dengan amplitude yang semakin kecil dan lebih lambat dibandingkan gambar 9 sebelum menuju ke titik kesetimbangan. Selanjutnya dijelaskan pengaruh jenis fungsi delay terhadap kesetimbangan. Gambar 2 sebelumnya menjelaskan bahwa solusi dari persamaan diferensial dengan delay tidak bergerak menuju titik kesetimbangan, akan tetapi grafik tersebut berfluktuasi semakin besar sebelum pada titik tertentu akan berfluktuasi dengan besar amplitude yang tetap. Gambar 3 sebelumnya, grafik fungsi delay tidak menuju pada titik kesetimbangan, akan tetapi kurva berfluktuasi dengan amplitude yang tetap. Gambar 4 menjelaskan grafik solusi persamaan logistik dengan delay tersebut tidak menunjukkan akan menuju pada titik kesetimbangan, akan tetapi grafik tersebut berfluktuasi dengan amplitude yang semakin besar sebelum pada titik tertentu akan memiliki besar amplitude yang hampir sama. Kemudian gambar 5 menjelaskan perilaku solusi dengan delay tidak menuju pada titik kesetimbangan, akan tetapi grafik persamaan tersebut berfluktuasi dengan besar amplitude yang hampir sama. Sedangkan gambar 6 dan gambar 7 menjelaskan perilaku solusi dengan delay tidak menuju pada titik kesetimbangan, akan tetapi bergerak dengan berfluktuasi dengan amplitude yang sama atau stabil. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan pertama yang didapatkan yaitu solusi persamaan logistik dengan delay bergantung pada panjang interval delay dan fungsi delay yang diberikan. Kedua, panjang interval delay yang relatif kecil berpengaruh pada solusi yakni pada titik kesetimbangan di mana populasi sekarang sama dengan 1 didekati secara berfluktuasi. Sedangkan panjang interval delay yang relatif besar menyebabkan solusi tidak menuju pada titik kesetimbangan di mana solusi sekarang atau Y sama dengan 1, namun berfluktuasi dengan tingkat fluktuasi yang hampir sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.